Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi'azwarihi bidalihi al-imam Yahya bin Syarifuddin an-Nawawi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamin wal 'ishrun. Al-haditsu utawi ikilah iki iku hadis as-saminu kang kaping 8 wal 'ishruna lan 20. Al-haditsu saminu wal 'ishruna utawi ikilah iki iku hadis kang kaping 8 lan 20. 8 ditambah 20 jumlahnya 28. An Abi Najih al-Irbad bin Sa'ir. Saking Abi Najih al-Irbad kang bangsa Irbad bin Sariyah putra lanang Sariyah. Orang kubang asem aya ngaranna anak mangsa Yuta, eta ngaranna Sariyah. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu ridhani Allah anhu saking Abi Najih. Mun anak di Abi mah karena wajib. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isnadika sapa Abi Najih wa'adana lan wis mituduhna ing kita sadaya Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu rahmatan Allahu sallallahu alaihi ingatasi Rasul wasallama dan mugia mabarik keselamatan ya Allah ing Rasul mau'izatan kalawan pitutur wajilat kang ngegatan minha saking mau'izah al-qulub apa pirang-pirang hati wa dzalafat lan menangis minha saking mau'izah al-uyun apa pirang-pirang cisoca wa qala maka midauhna sab kita sedaya ya Rasulullah Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwa'idin fa'ausina gana gaya satu nehai mau'izah
Mau'izatu muwadi'in iku mau'izah wong kang den dakwah pausina maka maparinan wasiat na ing kita ya Rasul. Kala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati. Usikum wasiat isun ing sira kabeh bitaqwa kalawan wedi Allah azza maha mulia Allah wa jalla maha agung ya Allah wa sa'i lan ngerum sira wa ta'ati lan wadi sira wa in ta'ammara alaikum 'abdun lan senajan nguasani alaikum ing sira kabeh abdun sapa hamba fa innahu may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka satune kalakuan masing sapa wong kang ya'shi uripi wong minkum saking setengah sira kabeh fasayara maka bakal waruh ya wong ihtilafan ing beda-bedaan katsiran kang akeh fa'alaikum maka tetapkum ing sira kabeh bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin bisunnati kalawan sunnah isu wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnah khulafa'ir rasyidin pirang-pirang khalifah kang wis paparin petunjuk al mahdiyyin tegese petunjuk adu anggagati sira kabeh alaiha ing sunnah binawajidi wa iyyakum kalawan pirang-pirang geraham iyyakum sira kabeh wa muhdatsatil umur lan nganyar-nganyar perkara fa inna kulla bid'atin dalalatun maka satune saban-saban bid'ah dalalatun iku sesat. Rawahu Abu Dawud wis ngariwayataken ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Maka lan wis ngendika ya rawi hadisun hasan utawi hadis hasan iku hadis kang becik sahihun tur hadis kang sahih. Ayeuna urang bade ngabahas wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para sahabat, ka para tabi'in umumna, ka umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mugi awe urang kumaos ieu hadis teh nya senantiasa menang mau'izah di Kanjeng Nabi, menang nasihat di Kanjeng Nabi, mutiara hikmah, menang ilmu di Kanjeng Nabi.
Sebab Nabi teh sumber sagala ilmu. Allah tos maparinan ayat suci Al-Qur'an mujrona ilmu, nujrona petunjuk anu geus dirangkum dina Al-Qur'an, dipaparinan mukjizat ka Kanjeng Nabi melalui palantara malaikat Jibril alaihi salam. Urang sadayana hayang selamat di dunia dugi ke akhirat. Cara orang supaya selamat telur, orang kudu nyakal tina sadaya tuntunan anu tos dicontohan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu hadis nuka 28. Mugi orang dipaparinan kekuatan kangge ngahatamkeun ieu kitab. Manawi kitab ieu kajeng teuing ipis tapi jerona luar biasa kacidana, jembar dina sagala kailmuanana, dirangkum ku Kiai Musonif, geus ngawakilan tina sakabeh kitab-kitab hadis nu karantel nu berjuz-juz, dirangkum intisarina sadayana insyaallah aya dina kitab hadis arba'in. Geus mangkana dina muqaddimah cenah salamet sahabat jalma anu ngaji kana ieu kitab komo bari hafal 40 hadis. Nya. Maka saur Kanjeng Nabi sahabat jalma anu hafal kana hadis minimal 40 gitu kan. Min ayil babil jannah fa in syi'ta, terserah anjeun rek milih pintu surga nu mana bae. Fa in syi'ta kumaha hayang maneh. Oh berarti luar biasa. Lain hanya ahli Quran, lain hanya hafidul Quran anu mulia di mata Allah. Bahkan salah satu nu mulia di mata Allah jalma anu daek ngapal kana hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu hadis ti Abi Najih Al-Irbad bin Sa'id radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saurna kieu wa'adana wismituduh geus maparinan mau'izah nasihat mutiara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaha ka umatna ka urang mau'izatan wajilat minha al-qulub, dengan nasihat wajilat yang mana membuat hati kita bergetar, minhal qulub, daripada nasihat itu. Bukan dalam Al-Quran pun dinyatakan wajilat qulubuhum. Tatkala kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ayat suci Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana pedihnya siksa neraka, itu akan menggetarkan hati kita. Bahkan bukan hanya hati kita, seluruh anggota badan kita akan ikut bergetar. Kenapa? Karena kita memiliki iman yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadis ini luar biasa. Para sahabat tatkala mendengarkan hadis ini, hati-hati sahabat bergetar. Wa zarafat minhal uyun, dan juga mata mereka mengeluarkan air mata seketika. Semuanya menangis, sedih, pedih. Ada apa dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Faqulna ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kita ya Rasulullah. Ka'annaha mau'izatu muwadi'in fa'ausina. Sebagaimana engkau mewasiatkan mau'izah tersebut, muwadi'in terhadap orang-orang yang engkau ajak, fa'ausina, yang mana engkau memberikan wasiat kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun fa innahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mewasiatkan kepada kalian bitaqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita takut atas segala ancaman yang telah Allah janjikan kepada kita semua, wahai umat manusia. Karena Allah adalah zat yang seadil-adilnya memberikan balasan. Tatkala kita berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Tatkala kita berbuat buruk, maka Allah akan balas dengan keburukan. Innal jazaa min jinsil amal. Maka patutlah kita sebagai umat manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kaki kita melangkah, setiap kali mata kita melihat, setiap kali mulut kita berbicara, setiap kali hidung kita menghirup udara, patutlah apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, ajaklah kepada jalan kebaikan. Janganlah kita berbuat yang mana keluar daripada larangan Allah, karena itu akan merugikan diri kita. Di dunia tidak akan merasa kerugian itu, tapi tatkala di akhirat kita akan mengetahui ternyata selama ini perbuatan kita salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuannya apa? Agar hidup kita benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Tatkala kita mendengar daripada nasihat wasaqi wa ta'ati, dengarlah betul-betul, masukkan ke dalam jiwa kita, masukkan ke dalam hati kita. Betul-betul kita tanamkan, betul-betul kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bukti kita takut kepada Allah? Wa ta'ati. Bertakwalah engkau. Imtisal awamirillah wajtinabun nawahi. Perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bebas hidup di alam dunia ini. Nah, hidup ini adalah rintangan untuk kita. Alam dunia ini adalah ladang untuk beramal kebaikan selama kita hidup di alam dunia. Maka manfaatkan kesempatan hidup kita, manfaatkan jiwa raga kita tatkala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita sudah tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, niscaya kita akan merasa rugi. Kita ingin sehat beribadah kepada Allah, tapi jiwa kita terganggu. Maka di umur muda ini, mari kita sama-sama manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Al-waktu kasef in lam tuqtahu qat'an. Waktu itu bagaikan pedang. In lam tuqtahu, tatkala kita tidak bisa memotong waktu itu qat'an, maka kita akan dipotong oleh waktu itu. Artinya bagaimana? Apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin,
maka kita akan dipotong oleh waktu itu. Artinya hidup kita sia-sia. Kalau kita umur muda, mari perjuangkan diri kita, jiwa raga kita, pikiran kita, harta kita untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu. Kalau kita sudah berada di tempat yang mana, tempat itu tempat yang mulia, tempat ilmu, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan kita ini malas-malasan di pondok. Jangan kita ini tidur melulu, banyakin makan, jangan. Perih. Fa innamal usri yusra. Di setiap kesulitan maka akan ada dua jalan kemudahan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, seandainya ada yang menguasai baik suatu wilayah, baik suatu negeri, yang mana wilayah tersebut dikuasai abdun oleh seorang hamba, alaikum, untuk kalian, fa innahu ma ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka sesungguhnya akan datang satu perkara di mana manusia berkumpul, disitulah fasayara ikhtilafan katsira, sangat banyak sekali pertengkaran, perselisihan, perdebatan, adu domba setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Terasa di negeri kita tercinta ini, di Indonesia, banyak yang saling caci maki, banyak yang saling mengintimidasi, banyak yang saling menteror, tidak percaya satu sama lain, padahal mereka sesama umat Islam. Mereka lebih percaya kepada kaum kafirin dibanding percaya terhadap sesama Islam. Ini wasiat Rasulullah jauh-jauh hari. Ternyata Masya Allah, apa kata Rasulullah? Ma ya'shi minkum, kelak engkau akan mengetahui. Fasayara ikhtilafan katsira, banyak sekali di mana seorang hamba memimpin kita. Ini kita nih hamba nih. Kita nih hamba, tapi hambanya banyak hamba yang munafik. Mereka menegakkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Negeri kita ini lagi seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan tatkala negeri kita, tanah kita tercinta sudah diancam kemakmurannya, sudah tidak ada yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kembalilah bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin, berpegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah siapa lagi? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wal mahdiyyin, dan sunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah Rasulullah yang telah Allah berikan petunjuk untuk mereka. Luar biasa. Jadi pada intinya kita jangan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah tatkala hukum ini sudah tidak ada lagi yang namanya keadilan, maka kembalikanlah hukum Al-Quran dan hadis, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebaik-baiknya tuntunan untuk kita. Kenapa? Karena di negeri kita tercinta ini hukum buatan manusia, yang mana terkadang manusia ini memiliki nafsu, membuat hukum seenaknya. Yang terpenting dia hidup senang di alam dunia, dia hidup senang dengan kekuasaannya, dia hidup senang dengan tanda tangannya. Kita sebagai rakyat hamba Allah, janganlah kita tunduk terhadap hamba yang mana hamba itu akan membuat perselisihan saja, tapi kita berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka kita harus betul-betul adu alaiha bin nawajibi wa iyyakum, betul-betul kita memegang teguh alaiha terhadap sunnah Rasulullah bin nawajibi wa iyyakum, dengan geraham kita. Jadi ini
Korena. Apa? Isyarah petunjuk. Tatkala kita bagaimana memegang hukum Allah dan hukum sunnah, itu bagaikan kita memegang satu kayu di geraham kita, digigit betul-betul. Tatkala si kayu itu kita tidak digigit betul-betul, maka si kayu itu akan copot atau gigi kita yang akan patah. Artinya harus betul-betul. Perjuangan itu seperti kita memegang kayu bara. Ya, kayu bara yang ada apinya. Dilepas kebakaran, dipegang panas. Lebih baik dipegang panas. Artinya apa? Mempertahankan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran dijelaskan hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri. Kita harus takut kepada Allah, kepada Rasul wa ulil amri, dan juga kepada kepemerintahan. Kita harus takut kepada pemerintah apabila pemerintahnya takwa kepada Allah dan Rasul. Maka dalam ayat itu Allah menurunkan lafaz ulil amri tidak diidofahkan kepada ati'u. Kenapa? Karena ulil amri itu manusia biasa. Ada kalanya salah karena manusia. Manusia kadang salah, kadang benar. Manusia tidak setiap salah karena bukan setan. Manusia juga tidak setiap baik karena bukan malaikat. Manusia kadang salah, kadang benar. Tolong pertahankan. Harus lebih semangat lagi. Ajak teman-temannya, kawan-kawannya untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hanya kepada kalian yang mana ada yang membuat perbuatan baru, nganyar-nganyar, tidak ada di zaman Rasul. Contoh seperti apa? Dangdutan, ya, itu nggak ada di zaman Rasul. Maka perbuatan itu fa inna kulli bid'atin dhalalah, itu akan membuat perbuatan yang baru tersebut menjerumuskan kita terhadap dhalalah. Apa? Perbuatan sesat, sasar. Bagaimana maulid Nabi? Apakah dulu zaman Nabi ada maulid? Ada. Maulid itu pada intinya peringatan. Dulu kakek Nabi, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu masyarakat kota Mekah dikumpulkan dengan girangnya. Itu datuknya Nabi, kakek Nabi girang, ya, mengabarkan bahwa setelah lahir cucu saya Muhammad bin Abdullah. Apakah itu bukan peringatan? Peringatan. Di maulid itu udah ada zaman nabinya. Cuman kita nggak tahu sejarah. Perkara yang baru, yang dolalah itu apabila perbuatan baru yang mengajak kepada kesesatan, maka tinggalkan, kembali kepada bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada hadis ini. Rawahu Abu Dawud, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan juga hadis ini juga telah dikatakan bahwa hadis hasan dan sahih.